Halo halo Gemini, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan Agustus. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Gemini. Ini kita lihat per minggu ya. Seperti biasa, ini kolektif dan bersifat general, jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian resonate. Kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Aku akan buatkan reguler seperti ini, atau ada juga tema-tema lainnya. Kali ini Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Gemini. Ada pesan atau energi apa di bulan Agustus untuk Gemini? Oke, ada bird, komunikasi. Sisi positifnya di sini komunikasi kamu memegang peranan gitu ya. Atau ada juga yang mulai dating, sedang mengenal seseorang gitu ya. Mungkin orangnya itu berada jauh, jadi long distance relationship. Ada was-was juga gitu ya, apakah benar ini orang yang tepat. Dan kelihatannya kamu itu sudah ingin serius gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Jadi untuk Gemini, minggu pertama itu sangat penting untuk meningkatkan komunikasi. Jadi apapun gitu ya, kalau tidak ada masalah, tidak perlu kamu itu menarik diri. Justru di minggu pertama kamu itu harus memperluas networking, atau kamu itu banyak komunikasi dengan siapapun ya, membangun hubungan yang harmonis. Karena aku melihatnya ya, kalau tidak ada masalah, justru ini adalah momen yang pas untuk bisa memperluas jaringan pertemanan, pekerjaan, usaha, dan juga di percintaan. Kalau kamu sedang bermasalah, maka di minggu pertama ini hati-hati dalam berkomunikasi. Bisa-bisa kamu itu ada salah ngomong gitu ya. Jadi kalau kamu yang sedang punya masalah, sebagai contoh, sedang ribut gitu ya dengan pasangan, atau di pekerjaan itu sedang tidak harmonis, hati-hati dalam berkomunikasi. Jadi ada dua hal ya. Bagi yang tidak bermasalah, silakan banyak-banyak berkomunikasi, bahkan secara online sampai ke luar negeri. Tapi kalau yang sedang bermasalah, justru kamu harus berhati-hati karena bisa terjadi miskomunikasi. Di minggu kedua ya, ini mungkin efeknya ya, kalau misalkan kamu ada salah paham, di minggu kedua itu seperti ada hambatan, atau sebaiknya kamu itu mencari jalan yang lain gitu ya. Jadi kalau di minggu kedua, usahakan kamu mencari alternatif. Kalau kamu biasanya melakukan A, coba cari B, C, D gitu ya. Karena aku melihatnya bagi sebagian kamu mungkin ada hambatan, atau kalau yang tadi long distance relationship, di situ kamu mungkin diuji gitu ya. Apakah kepercayaannya atau juga cara berkomunikasinya itu tadi menyambung dari minggu pertama. Kemudian beranjak ke minggu ketiga, di sini kesehatan memegang peranan ya. Jadi aku melihat memang sebagian besar zodiak itu di bulan Agustus perlu memperhatikan kesehatan. Ada juga saran untuk bisa mengunjungi atau apa sih istilahnya, kalau yang sudah tiada itu ziarah gitu ya, ke leluhur. Jadi mungkin di bulan Agustus ini kamu bisa mengambil waktu, apalagi kalau yang orang tuanya sudah tiada gitu ya, sudah meninggalkan kita, maka ini adalah momen yang tepat untuk mengirimkan doa, menengok gitu ya, merawat peristirahatannya gitu ya. Jadi di minggu ketiga ini adalah momen yang tepat untuk kamu membereskan apa yang mungkin sudah lama kamu lakukan, atau juga peninggalan orang tua gitu ya, rumah dan lain-lain. Kamu perlu cek gitu ya, retreat ke leluhur, ke tempat masa kecil gitu ya, atau sekedar berkunjung ke kota di mana kamu pernah tinggal kayak gitu.
Ini kelihatannya kamu perlu mengambil waktu. Di minggu ketiga ini ada pesan untuk kembali ke akar. Jadi apakah ke leluhur gitu ya, ke orang tua, atau juga ke pendidikan. Misalnya kamu itu sekarang sudah bekerja, nah kamu itu mungkin bisa menggali lagi apa yang dulu kamu pelajari dan itu bisa bermanfaat untuk pekerjaan kamu atau usaha gitu ya. Aku melihatnya nanti di minggu keempat kamu akan bisa menerapkan apa yang kamu gali gitu ya. Entah itu di pendidikan atau di asal usul gitu ya, di latar belakang. Itu ada kaitannya dengan minggu keempat. Jadi di minggu keempat ya, aku melihat sebagian besar ini energinya terkait karir atau pekerjaan atau usaha dan segala sesuatu yang sudah kamu lakukan sejak lama. Kalau di hubungan percintaan berarti ini untuk pasangan yang sudah membina hubungan cukup lama gitu ya. Ini diingatkan untuk merawat gitu ya. Jadi kalau misalkan selama ini kalian itu sedang apa istilahnya tuh tersita waktunya gitu ya dengan kesibukan masing-masing, maka di minggu keempat ini kamu diminta untuk bisa merawat hubungan yang sudah berlangsung lama ini. Jangan sampai menjadi bosan atau bahkan menjadi layu gitu ya dan mati. Sebaiknya dihidupkan kembali gitu ya api cintanya. Begitu juga dengan kembali ke asal usul, menengok orang tua, menengok warisan orang tua gitu ya, rumah peninggalan-peninggalannya, merawatnya gitu ya supaya itu bisa awet sampai ke depannya, bisa diwariskan. Dan itu secara materi gitu ya. Secara non materi mungkin kamu itu ziarah, berdoa atau menceritakan gitu ya kepada anak kamu apa yang diceritakan oleh orang tua, apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Ini bagus ya untuk semacam flashback juga di minggu keempat. Intinya tuh kamu mendekatkan diri ke keluarga atau asal usul kamu. Overall di Agustus ini untuk Gemini adalah menjalani apa yang sudah kamu jalani, dan ketika ada hambatan kamu itu mencari solusi dengan melihat ke belakang gitu ya, melihat ke pengalaman kamu atau pendahulu kamu, orang tua, atasan, siapapun gitu ya yang sudah lebih berpengalaman, dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah di segala aspek kehidupan kamu gitu ya, terutama di pekerjaan yang aku lihat dan usaha. Oke, sekarang kita tarik oracle advice. Oke, langsung muncul adjustment are required ya. Ini kaitannya dengan komunikasi dan juga solusi gitu ya. Jadi penyesuaian itu bukan hanya melihat perkembangan zaman, tapi kamu juga bisa merumuskan dari pengalaman-pengalaman yang kamu sudah jalani atau pengalaman pendahulu kamu. Meskipun zamannya berbeda, tapi poin-poinnya itu bisa saja mirip dan bisa diterapkan untuk menjadi solusi gitu ya. Jadi adaptasi dan juga ini ya, komunikasi terutama. Banyak-banyak berkomunikasi ketika kamu itu sedang tidak punya masalah, dan hati-hati dalam berkomunikasi ketika kamu sedang bermasalah. Beradaptasi. Lihat dulu sikonnya seperti apa, baru kamu melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu bukan yang langsung muncul dari pikiran kamu, tapi juga kamu mengambil sari-sari dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, terutama orang-orang yang lebih berpengalaman dari kamu. Oke, so demikian dulu untuk Gemini. Semoga membantu. See you and take care.